Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hadi Gaimudin, semester 3, jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Untuk itu, saya akan menjelaskan terkait dengan riba, yang dimana riba ini termasuk dalam mata kuliah fikih muamalah yang akan saya bahas di dalam video ini. Sebelum saya membahas mengenai tentang riba, yang dimana dalam riba ini kan termasuk dalam mata kuliah fikih muamalah. Untuk itu saya akan mendefinisikan dulu terkait dengan fikih muamalah. Apa itu fikih muamalah? Jadi fikih muamalah adalah cabang ilmu fikih yang membahas hukum-hukum yang terkait dengan interaksi sosial dan transaksi ekonomi dalam kehidupan sehari-hari seperti jual beli, pinjam meminjam, dan kontrak-kontrak lainnya. Dari definisi tentang fikih muamalah, mungkin teman-teman sudah mengetahui tentang maksud dari fikih muamalah itu seperti apa. Jadi untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang riba. Jadi apa itu riba? Riba adalah istilah dalam Islam yang merujuk kepada praktik pemberian atau penerimaan tambahan atau kelebihan dalam jumlah tertentu dalam transaksi keuangan. Dalam konteks ekonomi Islam, riba dianggap sebagai perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan berkelanjutan. Di dalam hukum Islam, bahwasanya riba dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama itu ada riba qard atau pinjaman, dan yang kedua itu tentang riba jahiliyah atau riba pra-Islam. Jadi saya akan jelaskan dulu yang pertama terkait dengan riba qard, yang dimana yang dimaksud itu pinjaman. Jadi riba qard ini, riba jenis ini terkait dengan praktik memberikan atau menerima tambahan dalam pinjaman uang. Ada dua bentuk riba qard. Yang pertama riba al-nasi'ah, tambahan yang dibebankan pada pihak yang meminjam jika pembayaran ditunda atau tidak dilakukan tepat waktu. Adapun juga riba al-fad, yang dimana tambahan atau keuntungan yang diambil dalam bentuk barang-barang yang sejenis dalam suatu pertukaran, namun dengan kuantitas yang tidak setara. Dan adapun riba jahiliyah yang kedua tadi, atau yang disebut sebagai riba pra-Islam, itu sebelum Islam masyarakat Arab mengenal praktik riba yang dianggap tidak adil. Riba ini juga dikenal sebagai riba pra-Islam dan merupakan salah satu bentuk eksploitasi ekonomi. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan kenapa sih riba tidak diperbolehkan dalam Islam. Jadi di sini bahwasanya larangan riba dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika yang tercermin dalam ajaran agama. Beberapa alasan mengapa riba tidak diperbolehkan dalam Islam, yang diantaranya yang pertama adanya keadilan dan kesetaraan. Jadi keadilan dan kesetaraan ini bahwasanya riba dianggap melanggar prinsip keadilan dan kesetaraan dalam transaksi ekonomi. Islam menekankan pentingnya perlakuan yang adil terhadap semua pihak dalam setiap transaksi. Yang kedua, mencegah eksploitasi, yang dimana riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi ekonomi karena pihak yang memberi pinjaman dapat memanfaatkan kebutuhan mendesak pihak yang meminjam untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Yang ketiga, adanya pencegahan kemiskinan. Larangan riba dimaksudkan untuk mencegah konsentrasi kekayaan pada segelintir orang yang dapat menyebabkan ketidaksetaraan dan kemiskinan di masyarakat. Yang keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Dengan melarang riba, Islam mendorong praktik ekonomi yang berkelanjutan dan berorientasi pada pertumbuhan yang sehat tanpa adanya pemerasan atau penambahan keuntungan yang tidak adil. Dan yang terakhir,
tentang ketaatan kepada ajaran agama. Larangan riba adalah bagian dari hukum Islam yang diberikan sebagai petunjuk untuk ketaatan kepada Tuhan dan kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai moral Islam. Mungkin itu saja pembahasan saya terkait dengan riba. Semoga teman-teman yang menonton video saya bisa mendapat ilmu yang bisa diterapkan di masyarakat maupun di lingkungan sekitar. Untuk itu saya akhiri. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.